Oke, halo, ketemu lagi. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan series mengenai panduan untuk metastock. Jadi karena pasarnya nggak kondusif juga, outflow terus, jadi saya pikir lebih baik saya buat video-video eh, mengenai metastock untuk Bapak Ibu juga FWPing. Diharapkan setelah masa pandemi ini berakhir, mungkin Bapak Ibu bisa buat explore saham sendiri, bisa menganalisa sendiri pakai Metastock atau tools lainnya. Cuma kalau di sini saya pakai Metastock. Nah, kemarin di video sebelumnya saya ada bahas mengenai cara pasang indikator dan menarik garis Fibonacci di Metastock. Nah, sekarang karena ini permintaan yang banyak yang kedua dari seri Metastock ini, sekarang di sini saya akan mengajarkan cara menggunakan atau kita pahami dulu mengenai explorer saham atau kita kenalnya biasa sebagai screener saham. Jadi kita pahami dulu kalau di Metastock seperti apa, lalu kita pelajari juga cara buatnya. Oke, kita pelajari juga cara buatnya. So, menu Explorer itu ada di atas sini, di Metastock, yang gambar teropong. Jadi Bapak Ibu klik aja sekali. Nah, menunya sekali. Nah, ini saya udah buat banyak Explorer. Banyak Explorer. Sekarang saya akan ngajarin dulu Explorer yang sederhana. Jadi Explorer yang sederhana. Coba kita new aja, terus kita kasih judul Explorernya, misalkan Explorernya mengenai report performance harian. Nah, jadi report performance harian ini apa? Jadi report performance harian ini dia akan uh, buat laporan. Sorry, saya belum ke kananin chartnya. Nah, jadi namanya report profesional harian. Report performance harian. Jadi di sini data yang tersedia nanti akan ada close tentunya. Close. Setelah close mau apa lagi? Misalkan harian itu yang penting kan pergerakan harganya, berarti ROC. Jadi hari ini naik berapa, hari ini turun berapa, itu namanya ROC. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan biasanya apa? Biasanya mungkin value transaksi. Oke, value transaksi. Nah, oke, udah sampai sini. Jadi tujuan Explorer ini akan buat hal-hal ini yang saya kasih tahu di sini. Nah, nah sekarang kita masukin. Nah, ini ada kolom A, B, C, D, F, G sampai seterusnya. Nah, saya jelasin dulu. Jadi di Metastock Explorer atau di apa? Di screener Metastock itu ada dua komponen. Yang pertama komponen kolom A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L dan seterusnya. Lalu ada filter. Nah, sekarang yang kita pakai kolomnya dulu, filternya nanti aja. Coba kolomnya dulu. Misalkan kolom pertama kita mau data close, ya kan, data close. Berarti kita tinggal tulis di sini. Call name itu artinya judul kolomnya. Misalkan kita judul kolomnya close. Nah, berarti ini data close. Kita isi sama data close. Selanjutnya ROC. Yang kedua ini ROC. Saya ini aja, ini kolom A. Ini kolom B. Ini kolom C. Oke. Nah, selanjutnya kolom B. Kolom B itu ROC. ROC itu apa? ROC itu tadi saham ini hari ini naik berapa? Hari ini naik berapa? Hari ini turun berapa? Nah, judulnya apa? Misalkan judulnya persen atau jangan persen CHG atau CHG. CHG itu change dalam persen. Judulnya ini, change dalam persen. Judulnya change dalam persen. Nah, selanjutnya diisi apa kalau ROC? Nah, kita masuk ke function.
Masuk ke function, kita tinggal all, kita tinggal cari ROC. ROC rate of change. Nah, ini ROC rate of change. Nah, ROC ini polanya itu, pola dari ROC ini, bukan pola ya, tapi formula dari ROC ini adalah ini, data array. Data array itu maksudnya apa? Maksudnya itu data yang mau dipakai itu data apa? Data open kah? Data high kah? Data low atau data close? Nah, kalau dalam kasus performance harian tentu hitungannya close, karena untuk ngitung ROC atau ngitung pergerakan harian kan akhirnya di close. Nah, jadi nanti ininya data array-nya diganti sama close atau C. Nah, periodenya berapa lama? Periodenya berapa lama? Kita kan cuma performance harian, jadi 1 hari. Nah, data yang ditampilin mau apa? Mau dalam satuannya atau dalam persen dalam satuannya, itu artinya misalkan saham itu hari ini turun 40 poin. Nah, kalau kita pakai tanda dolar ini, berarti dia ngasih angka perubahan secara poinnya. Tapi kalau kita ganti persen, dia kasih perubahan secara persen. Nah, oke. Kita balik lagi ke sini. Jadi rate of change itu ini, ada data array, ada period, dan persen atau unit. Nah, sekarang kita pilih misalkan rate of change. Oke. Nah, dia minta masukin 3 data. Tadi sebelumnya kita tahu kalau 3 data ini yang pertama dimasukin itu C, dia minta data array kan? Nah, dia minta data array kan kayak gini. Data array, selanjutnya dia minta periode. Habis C, periodenya 1 hari. Nah, karena kita mau dalam persen, kita isi persen. Oke. Sekarang ROC udah selesai. Nah, selanjutnya adalah value transaksi. Judulnya apa? Misalkan judulnya VAL, FVAL, satuannya dalam juta misalkan. Satuannya dalam juta. Jadi di kolom C ini akan menampilkan value transaksi dalam juta. Nah, ini diisi apa? Ya diisi rumus value transaksi. Value transaksi kan rumusnya open tambah high tambah low tambah close bagi 4. Betul kan? Bagi 4 OHLC bagi 4 atau harga rata-rata dibagi 4 dikali volume. Oke. Dikali volume. Nah, dikali volume. Nah, ini adalah value transaksi. Ini adalah value transaksi. Nah, kita tahu tadi value transaksi kita itu dalam juta. Berarti kalau dalam juta tinggal dibagi 1 juta. Oke. Bagi 1 juta. Nah, kalau udah selesai, kita udah dapet nih kolom A close, kolom B ROC, kolom C itu value transaksi. Kalau udah kita oke aja. Nah, sekarang kita coba explore-nya. Nah, ini report performance harian. Kita explore. Selanjutnya kita add securities. Lalu kalau saya ini pakai Widata, kalau Bapak Ibu pakai apapun, datanya harusnya sama, isinya list saham-saham. Ini tinggal di Ctrl A, lalu open, lalu oke. Nah, jadi akan ngeproses report. Nah, hasilnya ini dia. Jadi hasilnya ini dia. Jadi tadi kita udah tahu kan, kolom A itu close, kolom B change dalam persen, kolom C value. Nah, kalau kita mau ngurutin saham mana yang value-nya paling besar hari ini, tinggal diklik aja kolom value-nya. Oh, ternyata ada saham BBCA. Ini tele sepertinya error nih stikernya. Ada saham BBCA, ada saham BBRI, ada Telkom, ada BMRI, ada ASI, ada BRPT, dan seterusnya. Jadinya diurutkan dari transaksi. Jadi diurutkan dari transaksi. Ya, dibawa terus. Nah, sampai kecil. Nah, kurang lebih gitu cara buat dan cara pakai Explorer. Nah, tadi kita tahu
Kita tahu kita cuma belajar kolom A, B, C aja. Nah, sekarang gimana filter itu apa? Nah, kalau kita nggak pakai filter, tadi kan semua saham muncul. Saham A sampai Z muncul semua. Dari yang value transaksinya paling tinggi sampai value transaksinya paling rendah itu muncul semua. Oke. Nah, sekarang filter itu fungsinya ya buat filter. Jadi misalkan kita pakai kriteria. Kriterianya apa? Misalkan, Pak, saya cuma mau munculin saham yang value transaksinya di atas 20 miliar misalkan, atau 30 miliar aja. Jadi saya cuma mau munculin saham yang value transaksinya di atas 30 miliar. Jadi selanjutnya ada filter. Filternya ada value transaksi lebih dari 30 miliar. 30 miliar. Oke, di value transaksi lebih dari 30 miliar. Nah, kita tahu value transaksi itu di kolom C. Sekarang kita masuk filter. Kita masuk filter. Tadi value itu kan di kolom C. Kita masuk filter, kita tulis call C atau kolom C. Call C atau kolom C ini lebih besar dari 30 miliar. Nah, 30 miliar tadi kan value-nya ini dalam juta. Di kolom C ini kan dalam juta. Berarti kalau 30 miliar dibagi 1 juta, 30 miliar dibagi 1 juta itu sama dengan 30 ribu. Kita coba aja nih, kalkulator. Kalkulator. 30 miliar dibagi 1 juta. 30 ribu. Jadi call C-nya atau value transaksinya lebih besar dari 30 ribu. Nggak usah pakai titik, langsung aja 30 ribu. Kalau udah, oke. Kalau udah, kita explore lagi. Nah, untuk kedua kali biasanya list sahamnya udah ada, jadi kita nggak usah masukin lagi. Tinggal oke. Report. Nah, hasilnya muncul. Nah, ini adalah saham-saham yang transaksinya di atas 30 miliar. Yang transaksinya di atas 30 miliar. Nah, ini saham-sahamnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara buat untuk kita membuat explorer atau screener saham sendiri di Metastock. Nanti pada video-video selanjutnya kita akan coba misalkan cari saham yang volumenya breakout, cari saham yang sudah crossing moving average, atau cari saham yang sudah dekat dengan moving average-nya, atau cari value breakout kalau di sini, atau kalau di sini saya cari saham yang polanya hammer dan segala macam. Ada bullish engulfing, ada di atas MA 200, ada hammer di atas 5 miliar, 10 miliar, dan seterusnya. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi untuk video ini sampai di sini saja. Silakan kalau ada pertanyaan di kolom komentar boleh ditanyakan. Saya rasa cukup sampai di sini untuk pengenalan di Explorer atau screener saham di Metastock. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.